Itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di mukadimah kitab ini. Karena saya prihatin dengan manusia yang menginginkan ilmu itu tiada berbatas. Tapi di sini saya akan membaca tentang masalah ilmu itu ada batasnya. Ada batas akhirnya. Dan kita tidak boleh melampaui batas. Sekalipun itu malaikat, tidak boleh melampaui batas. Harus ada batasnya. Demikian pula kita ya. Jadi ujung malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut muntaha. Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dia kayak pohon, daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Nah, ini yang disebut ya pohon-pohon ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ, kalau turun-turun ke bumi ngomongnya ma'rifat mulu, tapi ma'rifat malakutiyah. Ma'rifatnya para malaikat. Itu baru wali itu. Ya. Kalau walinya nggak tahu jalan ke sono, nggak usah ngaku wali deh. Ya. Kita belum nah. Kita nggak usah ngaku-ngaku, biar guru kita aja ngasih tahu. Ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita emang ya, nggak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam ghaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita coba untuk membaca atau mengurai dari Sidratul Muntaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini di halaman barunya ya. Di sini bunyinya akan dia, maksudnya akan dia ini Sidratul Muntaha ya. Dan buahnya seperti kolal hajar, yakni seperti tempayan yang besar, dan rupa, ya ini rupa itu wajah ya, rupa daunnya, jadi rupa daunnya, bentuk ya, bentuk daunnya itu seperti telinga gajah. Ini tak ya kap yang dibaca g atau ga, jim ha, gajah, seperti telinga gajah, bagaikan telinga gajah, tapi bentuknya ya, rupa bentuknya ya. Jadi zaman sekarang modelnya ya, desainnya seperti telinga gajah ya. Dan tiap-tiap sehelai daripada daunnya itu sekira-kira dapat menutupi akan segala umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ukurannya, rimbunnya, lebatnya itu sekira-kira lebatnya bisa menutupi sekalian itu semua umat daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jika Allah berkehendak, begitu dikatakan di sini, maka Allah angkat dia ke alam Jabarut. Jabar. Apa arti Jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu alam kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan para arwah-arwah suci. Karena ternyata semua torekot mursyidnya belajar ke Nabi Khidir. Ya. Maka ijma ahlus sunnah sufi, Nabiullah Khidir mazala hayyan, masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis sufi? Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ali Raqi, Imam As-Suyuti. Ya, cukup nggak nih 3 orang nih? Masih kurang cukup. Imam Subki Tajuddin yang anaknya, Taqiyuddin yang bapaknya. Masih belum cukup. Ibnu Athaillah Sekandari. Masih belum cukup.
Siapa lagi? Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Bahkan di kalangan fuqaha ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi beliau mengatakan saya nggak sadar. Dan beliau mengatakan di Fatwa Al-Hadisiyah, akhbarani, ya, saya dikabarkan seseorang ahli zikir, ahli qalbu, bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya. Mungkin nggak? Mungkin, ya. Kalau antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalamnya itu, ya. Semoga nanti ketemu dengan Al-Ghausnya, nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau. Kalau enggak, ya untung-untungan. Jadi mursyid-mursyid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir, tapi untung-untungan, teman-teman. Cuma kalau antum ketemu Al-Ghaus, dia bisa atur dengan zikir-zikirnya itu dapat dipastikan ketemu. Nah, semoga kita termasuk orang yang dapat anugerah itu, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ya, orang-orang di alam Jabarut itu nanti dia mencicipi. Di sini disebutkan, ya, syaraban, ya, minuman-minuman Jabarut. Ini ada bacaan yang nanti diperdengarkan juga oleh saya, surat An-Naba, ya. Di sini ada bunyi yang seperti diutarakan oleh Buya Ar-Razi Hasim, ya. Buya Ar-Razi Hasim menyebutkan di sini ada saraban, atau di sini kanat saraban. Di sini akan saya urai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaksan dihakan atau enggan akan saraban, maka adalah kanat saraban yang disebutkan pada Quran atau dikatanya tatkala ia, dan seterusnya. Maaf, kita topiknya hanya sampai di sini. Kaksan dihakan dan saraban dan kanat saraban. Ini bacaan ini terdengar pula di suratul An-Naba. Nanti akan saya perdengarkan. Kalau bahasa guru kami di Khidriyah, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat, kenapa ada mursyid Abul Hasan Syadzili nurunin wirid hizib apa tadi yang kita baca pada asar, hizib Bahar, ya. Ada Al-Haddad, ada Al-Attas, siapa lagi, ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut. Sesuai dengan teks ini, ketika dia turun, jika dia ahli kalam, ahli mau'izah, jadinya kitab. Jika dia ahli zikir, maka dia susunlah Hizib Nawawi, Hizib An-Nur, Hizbul Bahar. Itu canggih nggak mereka tuh? Dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita sering sebut. Jadi dalilun ala hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi alamil barzakh ba'da mautih. Dalil bahwa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum udah hafal kan? Man shalla alayya raddallahu alayya ruhi fa'arudda alaihi salam. Hadis ini hasan, ya, yuhdaju ka sahih, boleh dijadikan hujah seperti hadis sahih. Siapa yang mengucapkan salawat salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup nggak? Hidup, ya? Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sono. Nah, ini jalan pintas kalau mau ke alam Jabarut itu salawat, ya. Itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat, ya. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
وسيرت الجبال فكانت سرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وكأسا دهاقا. Kita bertemu lagi di dalam membahas masalah sains atau ilmu, ya. Karena saya prihatin dengan manusia yang menginginkan ilmu itu tiada berbatas. Tapi di sini saya akan membaca tentang masalah ilmu itu ada batasnya. Ada batas akhirnya, dan kita tidak boleh melampaui batas, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan saya bacakan, ya. Maka naik hingga sampai ia kepada kursi yang dijadikan Allah Ta'ala akan dia. Jadi yang dijadikan Allah, kursi itu dijadikan Allah, daripada mutiara yang putih, dan hingga sampailah bertentangan dengan cawang, ya. Bertentangan maksudnya berhadapan, ya. Jadi di kursi itu sampai ia kepada berhadapan dengan cawang, ya. Di sini cawang Sidratul Muntaha, yaitu kayu bidara. Ingat, cawang itu kayu bidara, pohon. Zaman dulu kayu itu pohon. Kalau zaman dulu pohon itu mohon, ya. Kepadanya lah kesehinggaannya. Jadi kesehinggaannya itu maksudnya batas akhir. Sehingga itu zaman dahulu itu sehingga itu sampai batas, itu namanya sehingga. Kalau zaman sekarang se-nya hilang, tinggal hingga, padahal sehingga, ya. Kepadanya lah kesehinggaannya. Jadi kesehinggaannya sekalian daripada barang yang naik, ya. Daripada bumi ke atas, ya. Ini kesehinggaannya sekalian daripada barang yang naik daripada bumi ke atas. Jadi segala sesuatu apapun itu yang naik dari bumi hingga ke atas itu mentok, ada batasnya. Dan tidak boleh melebihi daripada itu, ya. Tidak boleh melampaui dari batas itu, ya. Ada batas, ya, di sini, ya, ke atas. Maka jikalau ada sesuatu yang dibawa oleh malaikat, disinilah diterimalah, ya. Jadi apapun itu yang dibawa oleh malaikat dari bumi dibawa ke atas, ke langit, ya, untuk menuju Allah, tidak boleh sampai ke sana. Sekalipun itu malaikat, tidak boleh melampaui batas, harus ada batasnya. Demikian pula kita, ya. Itu berhenti di situ, diterima di situ. Di sini dinyatakan bahwa diterimalah, ya. Jadi di sini aja, tidak boleh lebih dari itu. Kita lanjutkan lagi. Maka tiadalah melalui daripadanya itu. Nah, dijelaskan lagi. Maka tiada boleh yang melalui daripadanya itu. Daripada Sidratul Muntaha itu. Jadi tidak ada apapun, sesuatu apapun yang melalui di sana, sekalipun malaikat. Ya, di sini sudah jelas. Tidak boleh ada sesuatu pun, ya. Dan kita tunggu.
suara yang mengganggu telinga ya, maaf. Kita lanjutkan. Dan kepadanya kesehinggaan daripada barang yang turun, yaitu daripada wahyu atau lainnya. Dan di sini kebalikannya ya. Tadi barang yang dari bawah menuju ke atas, menuju ke langit. Barang yang dari bumi menuju ke langit. Sekarang kebalikannya. Barang yang dari langit untuk turun menuju ke bumi, apapun itu. Ya, di sini ditulis daripada wahyu atau lainnya. Dikata setengah ulama, pada Sidratul Muntaha itulah kehinggaan ilmu yang lainnya daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesehinggaan ilmu daripada ilmu Allah itu cuman boleh sebatas itu. Dan kata setengah ulama bahwasanya segala umur anak Adam, ya, segala umur anak Adam, maksudnya manusia, ya, dan segala hewan tersurat pada daun Sidratul Muntaha itu. Maka ini nanti halaman berikutnya. Semoga kita bisa melanjutkan di halaman berikutnya. Untuk sementara di sini saya pertegas lagi bahwa di sini ilmu, ya, ini dibaca sendiri. Ilmu yang lainnya daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada batasnya. Hanya sampai di sini boleh. Di sini diterimalah, ya. Diterimalah, ya, di sini. Di sinilah diterimalah. Ya, ini menyatakan tentang jikalau ada apapun itu dari bumi untuk menuju Tuhan, di sini diterima, di sinilah diterimalah, atau sebaliknya, ya, apapun itu yang dari langit untuk menuju bumi melalui dari sini, ya, ini daripada contohnya wahyu atau lainnya, jadi melalui ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak melampaui batas. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, banyak sekali kita dicegah untuk melampaui batas. Segala apapun itu, termasuk ilmu atau sains. Dengan bahasa Inggris itu namanya science, dengan bahasa Arab namanya ilm, dengan bahasa Indonesia namanya ilmu. Ya. Jadi harus ada batasnya. Janganlah kita menjadi kaum atau manusia yang melampaui batas. Harus ada batasnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.